Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Munawar selaku speaker, Dr. Maya Sofia sebagai guest presenter. Beliau fellow dari RS Wahidin ya di Makassar. Kemudian para panelis, Dr. Indra Nur Ahmad, fellow dari RS Sarjito, Dr. Iputu Parwata Jaya, fellow dari RS Profesor Murah Denpasar, dan Dr. Rahageng Widakusuma, Fellow dari RS Karyadi Semarang, serta seluruh peserta Virtual Interactive Fellow Course VIVO yang berbahagia. Atas nama Piki, ISIC Line, dan NCD serta seluruh LCD, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi sejawat sekalian dalam kegiatan educational malam ini yang akan mengangkat topik Bifurcation Basics, KISS, Keep It Simple and Safe. Seperti yang kita ketahui bersama, lesi bifurkasio masih merupakan salah satu tantangan terbesar dalam intervensi koroner. Meski hanya mencakup sebagian dari kasus PCI yang kita temui sehari-hari, lesi ini seringkali menuntut pengambilan keputusan yang tepat terkait strategi, teknik, dan optimasi hasil prosedurnya. Di era berkembangnya berbagai teknik kompleks seperti BK-CRAS, Kulot, TAP, maupun dukungan imaging ya intrakoroner yang semakin canggih, kita kadang terlupa bahwa sebagian besar kasus bifurkasio justru dapat diselesaikan dengan pendekatan yang simple, sederhana, rasional, dan tentu saja aman. Filosofi KISS, Keep It Simple and Safe, tentu menjadi sangat relevan. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama PCI bukan melakukan teknik yang paling rumit, melainkan memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai hasil yang terbaik buat pasien ya, bagi pasien. Sehingga untuk memahami kapan strategi ini profesional stenting dilakukan, kapan side branch perlu diintervensi lebih lanjut, atau bagaimana mengoptimalkan hasil akhir, itu merupakan fondasi yang harus dikuasai oleh setiap operator. Untuk itu, pada malam ini kita sangat beruntung mendapatkan kesempatan belajar dari Dr. Muhammad Munawar, guru kami yang berpengalaman tentunya, dan kontribusinya dalam intervensi koroner telah menjadi inspirasi bagi intervensionis di Indonesia. Saya yakin sesi ini tidak hanya akan memperkuat pemahaman dasar tentang bifurkasio, tetapi juga akan memberikan berbagai tips dan practical pearls yang dapat langsung diterapkan dalam keseharian, praktek sehari-hari. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita sama-sama mengikuti sesi ini dengan aktif dan interaktif. Siapkan pertanyaan serta pengalaman klinis yang ingin didiskusikan, sehingga kita dapat memperoleh manfaat maksimal dari pertemuan malam ini. Demikian, berikutnya saya persilahkan kepada Dr. Muhammad Munawar untuk melanjutkan menyampaikan presentasinya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Dendi. Ini saya akan memberikan apa namanya, ya lecture lah mengenai apa namanya, mengenai bifurcation. Saya akan share slide-nya ya, slide saya. Ya, bisa dilihat Jelas, Dok. jelas Bisa. ya. Ya. Baik, saya kira sih bifurcation ini eh, sudah sangat maju luar biasa ya. Saya sebagai witness, sebagai saksi perkembangan bifurcation yang dulu sangat primitif. Saya kebetulan dari mulai poba ya hanya dengan balon saja tahun 90-an pakai stand stand BMS ya, kemudian baru kemudian
yang dulu tidak menggunakan antiplatelet dan sebagainya. Jadi perkembangan yang sangat luar biasa, terutama dalam bifurcation ini. Jadi bifurcation ini memang sekitar 15 sampai 20% dan approach kita memang berbeda-beda tiap tiap bifurcation. Sekarang kita bisa melakukan yang dulu tidak pernah bisa dilakukan. Sebagai contoh adalah eh, dengan two stance. Kita dulu dengan two stance strategi atau kita hanya simple saja pakai stand eh, pas pada bifurcation dengan direct stand. Nah, sekarang mestinya tujuan kita memasang pada bifurcation ini adalah bagaimana kita pasang eh, aman, ya. Lalu yang kedua bagus, bagus dalam arti kata bahwa stand yang kita pasang ini betul-betul menempel pada dindingnya sehingga yang terakhir adalah durable, yang kita harus mengusahakan yang kita pasang adalah kalau bisa forever. Ya, ini mesti harus eh, antara kita dengan pasiennya tentu saja. Tapi tidak bisa kalau kita misalkan saya akan senang misalkan pasien yang saya pasang baru kemudian 30 tahun, 20 tahun kemudian baru ada masalah lagi. Dan ini tentu saja sampaikan kepada pasien bahwa yang kita inginkan adalah bukan kita pasang terus tiap tahun, tiap 2 3 tahun dipasang lagi. Ini merupakan kegagalan baik dari operator, bagi dokter, dan juga bagi pasiennya sendiri. Ya, jadi memang strategi yang pas itu tidak sama antara satu bifurcation dengan bifurcation yang lain. Kita masih ingat bahwa ada Medina Classification. Medina Classification itu ya pada main vessel, ya, kita bisa lihat nggak anunya apa namanya, eh, anu saya apa panah saya Ya, jelas. kelihatan nggak? Jelas ya. Kelihatan apa? Jadi Kursor. ya ini adalah proximal part dari main vessel, ini distal part, ini side branch-nya. Jadi yang kita katakan adalah bahwa ini satu, ini kalau lebih dari ini significant, ya. Kalau significant di katakanlah di proksimal saja itu 100. Tapi kalau di side branch saja adalah 000 dan seterusnya. Jadi yang dinamakan true bifurcation yang merah itu adalah bifurcation yang melibatkan side branch dan salah satu atau kedua daripada main branch. Itu adalah true bifurcation. Jadi melibatkan side branch dan salah satu dari main atau kedua-duanya dari main branch-nya. Ini Medina classification walaupun tidak tidak pas benar dalam klasifikasi, artinya dalam manajemen, tetapi ini karena gampang dihafalkan dan sebagainya sehingga kita sampai sekarang masih menggunakan Medina. Banyak klasifikasi, tapi ini yang paling gampang, paling mudah diingat, sehingga sampai sekarang masih dipakai. Nah, ada satu tulisan ya yang bagi kita adalah mana yang lebih bagus antara professional standing maupun two standing. Professional standing ini adalah sebenarnya kita mencoba untuk one stand strategy dari awal. Kalau hasilnya kurang bagus, baru kita two stand strategy. Tapi dari awal adalah kita memilih one stand strategy. Dari penelitian bahwa ini dipublikasi beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa two, eh, professional standing itu lebih baik daripada two stand strategy. Ya,
baik dalam segi, terutama dalam segi trombosis dan myocardial infarction. Tetapi eh, meta-analisis yang lain juga menyebutkan bahwa two-stent strategy ini lebih baik daripada professional stenting, terutama dalam TLR, TVR, maupun mean vessel restenosis dan side branch restenosis. Nah, mana yang benar dan sebagainya tentu saja nggak ada yang benar. Tapi pada prinsipnya bahwa kapan kita menggunakan eh, apa namanya one stance atau professional stenting, mana yang menggunakan two stance. Banyak tulisan mengenai masalah itu, tapi pada prinsipnya adalah yang simple itu sebisa mungkin kita menggunakan professional stenting. Jadi hanya satu stent strategi. Kemudian, nah sekarang masalahnya adalah kadang-kadang three vessel disease atau katakanlah kalau di kiri banyak stenosis bermakna di cabang-cabang yang lain. Nah, kemudian kita usahakan menjadi katakanlah satu pembuluh darah saja yang menjadi signifikan. Lalu kemudian kita menggunakan professional stenting. Nanti barangkali dalam contoh yang saya berikan adalah yang tadinya kompleks, katakanlah, bukan bukan three vessel disease, tapi yang tadinya kita anggap sebagai kompleks, kita bikin sedemikian rupa sehingga menjadi simple, sehingga kita bisa menggunakan simple strategi atau professional stenting. Nah, ini adalah satu teknik dari professional stenting. Saya akan pelan-pelan ya. Jadi satu dua wire kita masukkan, kemudian kita lakukan balonisasi ya pada main branch, lalu kemudian kita masukkan stent, baru kemudian kita buat pot. Pot ini bukan post dilatation, tapi kita lakukan eh, pada ya pada daerah di sini ya, di pot ya, di daerah ikan ya. Kita coba kita lihat baik-baik ya, pot ini. Sorry. Pot ini ujung dari balon itu tentu saja pada karina, ya itu yang paling penting ya. Karena eh, stand yang kita pasang ya, yang kita pasang ini adalah sizingnya di distal main vessel. Ya, sizingnya ada di distal main vessel. Baru kemudian kita lakukan pot karena untuk agar supaya stand yang ada pada eh, proximal main vessel ini betul-betul posisinya lebih bagus. Bukan hanya di tempat itu saja, tapi juga di sebelah proksimalnya kita juga harus melakukan pot ini. Rangkaian pot ini adalah membuat proksimal dari stand itu terbuka lebar, menempel pada pembuluh darah. Ya. Baru kemudian kita masukkan wire. Dan ini Anda bisa lihat ya, sebentar saya lakukan. Nah, kemudian kita lakukan memasukkan pada wire kita pada strat, pada distal strat, ya, ini pada distal strat. Baru kemudian kita buka, baru kemudian casing, baru kemudian kita report lagi, ya, report lagi. Ini adalah langkah-langkah yang sederhana pada pada eh, eh, professional stenting. Sehingga kita harus melihat bahwa eh, lubang strat yang menghadap ke side branch itu menjadi selebar-lebarnya. Ya. Nah, kita akan bicarakan mengenai lebih detail mengenai professional stenting itu. Yang pertama, jangan melakukan sizing dengan menggunakan size pada proximal vessel. Ya, kenapa?
karena ini akan terjadi karinasif. Ya, yang Anda lakukan adalah dengan sizing pada distal main vessel. Jadi distal main vessel, tapi di sebelah proksimal tentu saja lebih longgar. Nah, inilah yang penting dilakukan, ditemukan ya atau disampaikan pertama kali Dr. Benning dan sebagainya ya dari Eropa ini, ya, dari IBC ya. Apa yang kita lakukan sesudah ini adalah, jadi sekali lagi bahwa sizing adalah dengan menggunakan pada distal main vessel. Ya. Jadi seperti ini ya. Ingat bahwa ini adalah yang namanya pot, dan jangan sampai eh, balon pot ini melampaui dari batas proksimal dari stand. Ya, jangan melampaui batas proksimal dari stand. Ini juga juga berasal dari IBC ya, IBC tahun yang nomor 16 kalau nggak salah. Jadi pada pot ini harus betul-betul di tempat karina nih. Ujung dari balon itu di tempat karina ini. Dan pot balon ini tentu saja sekarang ada spesial karena ujungnya di sini ini eh, bukan lancip ya, tapi seperti ini ya. Jadi jangan pula terlalu proksimal, jangan pula terlalu dista. Kalau terlalu dista nanti akan terjadi karinasif, dan ini kalau kalau eh, di terlalu proksimal nanti akan terjadi edge dissection dan sebagainya. Ya, yang lebih penting adalah bahwa strut wire yang nanti pergi ke side branch adalah di distal strut. Kenapa? Ini adalah contoh yang dibuat oleh Foyne, Nicholas Foyne, em, pernah kerja di Singapura. Eh, Kalau Anda lihat dari di sebelah distal nanti hasilnya seperti begini. Sementara kalau di sebelah proksimal hasilnya seperti ini. Jadi akan jauh lebih baik. Tapi kadang-kadang ya ini adalah kalau Anda melakukannya langsung membuka ya site dengan menggunakan balon di sini, apa yang terjadi? Akan terjadi distorsi di sini. Pada pada eh, strat yang menghadap terhadap side branch. Ya, ini akan terjadi distorsi, dan ini bisa dikembalikan dengan menggunakan casing balloon. Jadi casing balloon ini adalah mencoba untuk membuat bentuk stand akan menjadi lebih lebih baik. Nah, ini biasanya yang dianjurkan ini oleh dokter siapa dari New Zealand ya. Ini sebaiknya kalau menurut dia adalah di sebelah distal ya, overlapnya itu jangan terlalu banyak. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau kita lihat dari hasil ini minimal overlapping itu tidak membuat distorsi. Tapi kalau terlalu banyak overlapping ini akan terjadi distorsi dari bentuk stand. Dan kalau apa namanya side branch yang membentuk sudut yang lebih besar, tentu saja distorsinya akan menjadi lebih baik. Tapi ini bisa diperbaiki dengan pot, repot ya. Setelah casing balon, baru kemudian kita menggunakan repot. Ya, sebaiknya kita kalau bisa itu optimal professional approach itu akan menjadi hasil seperti ini. Ini adalah bifurcation eh, pada diagonal ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi pinching? Pinching sebenarnya sebagian besar ya itu tidak menjadi masalah. Asal saudara bisa lihat bahwa alirannya nggak tergantung. Bagaimana cara melihatnya adalah dengan melihat aliran yang ada di side branch, ujung aliran yang tidak terganggu dibandingkan dengan main vesselnya. Jadi kalau tidak ada gangguan aliran, biasanya tidak akan terganggu. Dan ini pada pasien ini hasil perfusion scan
tidak ada gangguan ya. Jadi jangan terlampau ambil ambil perhatian yang harus sempurna gitu. Karena kesempurnaan adalah musuh kita dalam intervention kardiologi. Selama flow-nya bagus, kalau Anda bisa melakukan FFR akan jauh lebih baik. FFR di situ akan mestinya harus lebih dari 0,8. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang kelihatan pinching, ya kelihatan ada stenosis, ternyata FFR-nya itu tidak apa-apa gitu. Ya, jadi tulisan ini dari Young menunjukkan bahwa dengan pot akan jauh lebih baik dibanding dengan tidak dengan pot, ya, meskipun dengan kissing balloon. Nah, andai kata bahwa wire kita sulit masuk ke dalam distal, ini yang akan terjadi. Ya, yang di atas ini sebelah proksimal wire kita dan ini sebelah distal. Kalau sebelah proksimal tentu saja ada seperti ini, ya. Tapi kalau pada distal kita mengharapkan stent yang kita berikan di main vessel itu akan seperti ini, sehingga kalau bisa kita hanya menggunakan T-stenting. Tap itu bisa kita berikan pada kalau terjadi di proksimal, ya. Jadi sebenarnya proksimal distal sebaiknya kita distal, tapi ada proksimal Anda bisa melakukan berbagai hal termasuk TAP, atau kalau tidak Anda bisa menggunakan teknik kulot seperti ini, atau Anda crush saja, ya, crush dari dalam. Jadi kita masukkan ke sini, lalu wire-nya jangan sampai dicabut, kemudian kita crush seperti begini, kemudian casing balon dan sebagainya. Jadi sebenarnya Anda harus harus bisa melakukan sesuatu rasa membetulkan, terutama kalau angle dari side brace-nya itu terlalu sempit. Ya. Lalu kemudian akhir-akhir ini juga ada eh, isu mengenai DCB, tapi yang paling penting adalah bahwa Anda baru bisa memberikan DCB kalau stenosis yang residu itu tidak boleh lebih dari 30%, atau kalau flow-nya itu tidak terganggu. Anda baru bisa menggunakan DCB. Dan kalau Anda menggunakan DCB pada daerah side branch tersebut, ingat kita lebih baik menunggu beberapa menit, ya seberapa jam, 10 menit, sampai tidak tidak terjadi ada gangguan gangguan flow, ya. Bagaimana peranan intravascular imaging? Tentu saja imaging kita ada dua, ya, dari IFUS maupun OCT, dan perbedaannya seperti Anda ketahui bahwa pada prinsipnya kalau Anda menggunakan OCT adalah bahwa perlu menghilangkan darah yang ada di dalam lumen arteri ini, ya. Tapi yang penting adalah bahwa OCT ini bisa memberikan resolusi jauh lebih baik. Kalau iPhone hanya kira-kira 100 sampai 200, ini bisa antara 10 sampai 20 mikron bisa bisa memberikan. Oleh karena itu pada OCT selain bisa melihat misalkan posisinya lebih bagus atau tidak, lalu kemudian ada thin cap atau tidak, itu jauh bisa dilihat ya dengan OCT ketimbang iFuse. iFuse hanya bisa melihat, katakanlah melihat besarnya arteri akan jauh lebih baik ketimbang kalau kita menggunakan OCT. Ini sampai jam berapa ya saya ngomong, Dokter Dendi? Kalau Eh, nggak, eh? Sampai sebentar. Kita sesi ini sampai jam 8, Dok. Jadi itu sudah termasuk diskusi. Oh, sampai di sisi. Ya, oke. Jadi saya akan teruskan aja ya sampai case-nya aja, contoh case yang barangkali mungkin perlu diketahui oleh oleh semuanya ya dalam kuliah saya ini. Ya, saya kira ini adalah hanya menunjukkan bahwa imaging itu sangat perlu, ya, baik OCT sekarang maupun kita menggunakan, dan perkembangannya bukan bukan menetap begitu aja, ya. Jadi dengan perkembangan yang luar biasa ini, misalkan beberapa tahun lalu, katakanlah tahun 2011,
itu ada anggapan di left main misalkan. Itu kita sudah cukup puas kalau di circumflex itu MSA-nya kata kalau ini MSA itu 5 miligram milimeter square, lalu LAD-nya 6, di POC-nya 7 dan di left main-nya 8. Tapi dengan perkembangan-perkembangan teknologi dan sebagainya, dengan preparasi yang sangat luar biasa, maka kita bisa memberikan yang lebih besar lagi, sehingga durability kita menjadi jauh lebih baik. Ya, mengenai komplikasi, saya kira sih untuk professional stenting hanya ada 3 hal, yaitu dissection dan abdominal rewiring dan stent deformity. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian ya. Saya akan memberikan satu contoh abdominal eh, wiring ya. Ini sangat kadang sulit untuk kita kita deteksi ya. Ini satu satu kasus ya yang sangat kompleks mestinya. Anda bisa lihat di CX-nya, Anda bisa lihat, lalu Anda bisa lihat di OM1-nya juga, dan Anda bisa lihat juga di LAD-nya ya. LAD-nya juga sangat luar biasa ini. Tetapi dengan membuat kita eh, perbaiki dulu di circumflexnya ya, maka akan bisa memberikan teknik strategi dengan professional standing ya kita lakukan. Nah, saya paling senang dengan cutting balloon karena cutting balloon ini membuat controllable dissection. Saya bukan anu ya apa ini hanya scientific ya. Saya tidak menyarankan apa cutting balloon ini sekarang juga banyak banyak mereknya. Tapi yang saya suka adalah bahwa dia itu kontrol berdissection sehingga mencegah terjadinya shifting plaque seperti pada pasien ini. Kalau saudara bisa lihat sebelumnya ya, Anda bisa lihat di sini itu sangat sangat kecil ya cabang di sini nih ya cabang di sini. Tapi dengan saya melakukan cutting balloon ya anda masih bisa lihat cabang ini masih masih bisa sehingga saya bisa memberikan DCB ya. Ini juga kita pakai cutting balloon di OM1 ya. Anda bisa lihat tuh di circumflexnya cabang yang kecil masih terbuka ya. Sehingga saya dengan bisa menggunakan DCB ya baik di circumflex maupun OM. Baru kemudian saya melakukan eh, preparasi ya ini susah si ifusnya nggak bisa masuk ya baru kemudian kita rota ya dengan 1,75 ya baru kemudian kita kita ifus ya tapi kebetulan ini setelah kita ifus dan sebagainya ya kita rencanakan hybrid ya kita kasih dash dan pot dengan 4,5 desnya 3,5 DCB 2 DCB rencananya tapi kemudian apa yang terjadi ya ya kita baru menyiapkan ya DCB kita sudah berikan tapi tertarik ini ya kemudian kita pasang lagi dan Anda sudah lihat bahwa wire-nya kelihatannya smooth aja ya tapi kalau Anda lihat ya ini Anda bisa lihat. Anda bisa lihat di sini nih. Ini wire-nya ada di luar dari stand yang ada. Jadi kalau saya lihat ya, Anda lihat ini pada di proximal left main ini ada sudah di luar nih wire-nya. Ya, ini yang namanya abluminal. Sehingga kalau bisa lihat Anda lihat ini wire kita di sebelah distal ya di distal left main, tapi di proximal ini sudah ada di luar ya. Dan sebenarnya kita bisa juga melihat dengan stand boost. Anda bisa lihat nih dalam satu stand boost
ini kelihatannya aman-aman aja, ya aman-aman saja. Ya, kelihatannya nggak ada apa-apa. Dan infus yang kita masukkan juga tidak ada resistensi apa-apa. Tapi Anda tidak boleh seperti ini aja, tapi Anda harus melakukan orthogonal view. Anda bisa lihat dengan posisi yang lain, ini bawah wire kita ini masuk setelah beberapa mili dari strat di sini. Mungkin strat yang dua atau ketiga di sini, masuk di sini. Ya. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Kita pakai dua lumen kateter, ya. Kita masukkan dua lumen kateter sehingga kita bisa masuk di sebelah, di betul-betul di luar, dan ini kita harus sesuai dengan pada waktu kita melihat tadi, ya akhirnya kita bisa memenuhi syarat, memasukkan dalam stand dia, dan kita lihat ya, ya ini sebelumnya, ya ini setelah kita kita lihat, ya wajarnya ada terus sampai terakhir itu ada di dalam stand. Jadi ini adalah cara-cara Anda harus melihat mendeteksi adanya abdominal wiring ini. Ya, ini setelah kita lakukan, ya, dan ini adalah final result. Ya, pasien masih bagus, no problem. Ini ada satu, Anda mesti harus lihat ya. Ini kalau seperti ini kasus yang lain juga, ya, abdominal juga, ya. Ya akhirnya ini dilakukan di rumah sakit lain, masuk ke badan kita karena sudah terjadi ini apa namanya ACS, ya. Saya akan kasih satu case lagi, ya, dengan OCT. Saya kira sih mesti harus kita lihat, ya. Kita lihat seperti ini ya OCT-nya, dan kemudian dengan OCT ini kita bisa lihat, saya terakhir aja ya, bahwa yang penting adalah bahwa bagaimana kita bisa melihat dengan sangat bagus mengenai eh, ya mengenai posisi dari dari stenya, ya kita bisa melihat dengan sangat sangat jelas mengenai posisi dari stenya, baik di sini baik di left midmode. Jadi ada hasil akhirnya di pasien juga. Ini kita lakukan saya kira sebelum COVID barangkali sih, ya. Pasien masih kontrol dengan baik di beberapa beberapa minggu lalu ke tempat saya. Ya, terima kasih Dokter Hendy. Ya. Jadi Ya, Dendi, saya eh, barangkali mudah-mudahan masih bisa ditangkap ya. Saya share-nya kita stop ya. baik dok. Eh, Terima kasih kuliah yang lengkap dan jelas dok. Ya, Ya, mudah-mudahan prinsip-prinsip jelas. eh, stepwise professional standing ya dok. Terutama tadi itu bagaimana melakukan pot yang baik ya. Kemudian bagaimana memperhatikan rewiring eh, distal. Terutama kalau tadi eh, ada imaging ya dok. Tapi bagaimana kalau nggak ada imaging? Nah ini menarik nih dok. Ya, ya, Kita ya. Ya, nanti bisa eh, ditanya. Oke, kita punya tiga eh, panelis ya. Silahkan, dokter. Kita mulai nih, dokter Hageng. Ira Hageng, silahkan. Dokter Hageng Wida ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Muhammad Munawar, SPCP Konsultan, serta Dr. Dendi Puji Wahyudi, SPCP Konsultan, serta Dr. Maya Sofia dan Dr. Ibu Tupawata dan Dr. Indra Nur Ahmad selaku panelis, serta dokter dan eh, sejawat sekalian. Eh, Terima kasih Dr. Munawar atas ilmu yang banyak. Eh, dari sini saya ingin bertanya dokter, untuk bagaimana cara aman dokter pada saat kita melakukan professional standing di sini, ketika kita mendapati Medina 111 dokter,
satu seperti mungkin di left main bifurcation, sejauh mana kita bisa melakukan professional stenting dan tidak perlu menambahkan misalnya dengan hybrid uh, dengan DCB di side branch, uh, dan bagaimana cara aman agar kita tidak sampai harus terjadi komplikasi yang harus keluar bail out to stand strategi, dokter. Namun, melihat seperti pada kasus dokter yang pertama tadi, dapat dilihat itu di LCX itu didapatkan menggunakan DCB di LCX dan menggunakan DCB pula di HIOM. Nah, itu untuk yang pertanyaan ini, apakah uh, sejauh mana kita bisa, bagaimana cara menghindari uh, apabila terjadi shifting plaque, dok, pada kasus seperti high OM tersebut. Jadi gap side branch kedua, dok. Jadi mungkin kesannya seperti jadi trifurkasio seperti itu, dokter. Nah, ini apabila terjadi uh, shifting ke arah high OM tersebut maupun ke LCX, itu jaraknya berapa, dok, untuk kira-kira biar aman, Jarak seperti gimana itu. maksudnya? Jadi untuk pada kasus dengan high OM yang mungkin side branch dengan cabang yang dekat atau ada gap yang pendek ke arah ostial dari side branch yang seperti LCX dengan high OM tadi, dok, itu kan high OM-nya dekat dengan LCX, dokter, dengan dekat dengan ostial LCX itu. Oh, Apabila terjadi ketika kita melakukan professional stenting kemudian terjadi shifting ke OM dan kemudian shifting ke LCX, itu supaya uh, apakah perlu melakukan kissing di OM di LCX juga, mungkin mungkin biasanya seperti apa, dok, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mungkin banyak pertanyaan di teman-teman Velo, dokter, mungkin termasuk saya Velo yang akan kembali bertugas di daerah yang dengan logistik yang terbatas. Nah, ketika melakukan professional stenting mungkin di non left main bifurcation itu, eh, ketika misalnya melakukan stenting panjang di LAD, kemudian terdapat cabang-cabang, mungkin 2 cabang yang besarnya lebih dari 2,5 dengan panjang pembuluh darah lebih dari 7 cm, 70 mili, kemudian coveragenya cukup luas. Apakah harus selalu melakukan uh, protection, kemudian lakukan professional stenting, dokter, dengan kapasitas kami terbatas, dokter? Nah, itu, dok. Mungkin clue-nya bagaimana, dok? Sarannya agar kami bisa melakukan professional stenting yang paling simple. Apakah harus selalu semuanya dilakukan proteksi dan professional stenting? Demikian, dokter. Baik, saya langsung jawab ya, ya. silakan dok. Ya, itu em, sebenarnya kalau Anda sudah mulai untuk melakukan kasus-kasus yang sulit atau saat ini dinamakan CHIPS ya. CHIPS itu bisa oleh karena comorbid CHIP ya, seperti eh, misalkan ada CKD. Orang CKD itu biasanya ada kalsifikasi berat ya. Jadi kalau pasien CKD apalagi dengan HD, wah itu udah pasti kalsifikasi berat. Yang penting dalam dalam melakukan tindakan pada chip ini ya, pada left main, apalagi ada 111 dan sebagainya itu satu Anda harus persiapkan dengan sempurna. Karena apa? Karena begitu Anda ada trombosis di situ itu biasanya langsung langsung katastrofik. Jadi nomor satu persiap. Jadi bukan hanya teknik saja, tapi justru yang penting adalah ada nggak tempat Anda katakanlah ACT. Oh itu nomor satu. ACT harus diperiksa sesering mungkin dengan katakanlah kalau di tempat saya biasanya harus di atas 300. Jadi oleh karena itu di tempat saya barangkali Anda hampir nggak pernah lihat ada trombosis. Karena trombosis di tempat-tempat yang yang vital ya apalagi di tempat Anda melakukan sesuatu yang memberikan kolateral pada kontrolateral yang lain misalkan left main, LAD dan sebagainya memberikan
apa namanya kolateral ke sebelah kanan. Anda melakukan mengutek-utek di situ tanpa ada satu persiapan kita untuk mencegah terjadi trombosis. Jangan melakukan seperti itu karena sebagai seorang seorang apa namanya beginner, katakanlah beginner, setelah selesai itu bukan berarti Anda menjadi expert. No, it's totally wrong. Anda harus banyak belajar untuk melihat kenapa di tempatnya Dokter Fauzi, kenapa di tempatnya Dokter Munawar kok nggak pernah ada trombosis. Karena kita persiapkan dengan sebaik-baik. Jadi persiapkan dengan sebaik-baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak melakukan, nah, itu tidak terjadi, katakanlah, compromise dari side brace manapun juga. Nah, itu Anda mesti persiapkan. Kalau ada kalsifikasi, ya Anda kalau melihat ada sedikit kalsifikasi, Anda mesti harus debulking. Kalau Anda nggak punya apa namanya, nggak punya imaging, Anda mesti harus debulking. Jangan mencoba-coba melakukan kalsifikasi tanpa debulking. Kecuali kalau Anda sudah bisa melihat dengan imaging. Oh ini katakanlah di deep. Oh ini katakanlah apa namanya. Ini cuma tipis-tipis saja. Ya udah kita pakai cutting balloon atau Anda pakai balon biasa barangkali bisa. Tetapi kalau Anda menghadapi nodul misalkan, yang itu bisa dengan mudah kita bisa lihat dengan imaging, maka mau tidak mau kita mesti harus pakai rotaka atau orbital atherectomy dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya adalah apa yang harus kita lakukan adalah dengan persiapan preparasi sebaik mungkin. Seperti yang kita lakukan pada kasus pertama tadi. Kita melakukannya dengan baik, dengan cutting balon. Kita sudah tahu misalkan besarnya 3, ya kita pakai 2,5 atau 2,75 dan sebagainya. Kita bisa mencegah terjadinya shifting plaque meskipun pada cabang-cabang yang kecil. Anda bisa lihat itu tadi. Ya. Lalu ya kalau ada kalsifikasi Anda jangan sampai karena kalsifikasi Anda paksakan saja Anda sehingga eh, wire-nya patah, nggak bisa dilihat, diambil. Seperti yang terjadi viral akhir-akhir ini. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, oh tadi saya kira ini sudah menjawab secara keseluruhan ya. Jadi Ya. preparasi itu nomor satu, bukan hanya preparasi aja, tapi Anda komplikasi yang mau kita kita hadapi betul-betul harus Anda pikirkan jauh sebelumnya. Jadi waktu kita melakukan tindakan, biasanya saya meskipun saya sudah lebih dari 30 tahun, tetap aja saya siapkan dulu, kita bicarakan dulu. Oleh karena itu saya tidak hampir tidak pernah melakukan ad hoc. Karena apa? Karena kita masih harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya harus zero mistake. Ya, kalau Anda mau misalkan, oh kita diskusikan aja, Anda bisa mesti meminta Piki misalkan memberikan memberikan proctorship dan sebagainya. Bagaimana supaya ini bisa dilakukan dengan baik, dengan smart, tanpa ada komplikasi, ya, hasilnya cukup bagus, aman, hasil bagus dan durable. Ya, bahwa Anda tidak bisa, tidak punya ini, tidak punya ini, Anda bisa menyadari bahwa sampai di mana Anda bisa melakukannya. Jangan semua kasus-kasus sulit kita lakukan tindakan, kemudian timbul komplikasi, terjadi mortalitas, sehingga kita nggak berani melakukan yang lain-lain. Usahakan Anda komunikasikan dengan pasien, betapapun dia masih nggak tahu apa, tapi usahakan bahwa harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, harus objektif, keputusan ada pada pasiennya, sehingga nanti yang akan datang ketika Anda sudah menjadi expert benar, mau itu bupati kita, kayak mau itu gubernur kita, kayak mau itu presiden kita, nggak ada bedanya.
Anda nggak takut lagi karena Anda yang kita lakukan ada objektif tanpa ada konflik of interest. Ini kebetulan saya sebagai ketua Dewan Etik, jadi kuliah saya juga saya isi dengan bagaimana kita menjadi expert, menjadi seorang yang betul-betul mumpuni, tidak takut siapapun juga yang pasien kita. Pasien kita, pasien Anda nanti juga akan menyangkut masalah. Jadi jangan karena dia posisinya tinggi, Anda rujuk, padahal Anda mampu. Ya. Oleh karena itu objektivitas honestly kepada diri kita sendiri itu harus kita bangun dari mulai kita selesai. Barangkali saya udah pernah proktorship kepada Dokter Dendi ini entah berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Ya, Dok. Dia bisa menjawab, saya kira saya bisa menjawab dengan Baik, agak Dok. lebih luas. Eh? Ya, terima kasih, Dok. Gimana, Dokter Ageng? Cukup Iya dok, jelas ya? ya Ya. cukup dulu ya. Jadi Terima kasih saya dokter. teringat dulu waktu Ya, proktor dengan beliau, eh, pasien apa eh, boleh komplikasi tapi tidak boleh meninggal di meja. Nah, Karena harus kita komplikasi bisa aja, walaupun ada expert, walaupun ada iya, itu Dok. bisa aja terjadi. Tapi kita siapkan sebaik-baiknya. Kemudian kalau terjadi ini itu, semestinya kita bisa harus melakukannya. Iya, Jadi baik. sebagai seorang intervensionis kita harus bisa perikardial fungsi itu nomor satu. Ya, Nggak boleh Anda menjadi intervensi tapi Anda nggak bisa. Karena ini hanya beberapa menit aja udah langsung buruk kadang-kadang. kolaps ya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Ya, ya, Oke, ya. mudah-mudahan jelas ya. Selanjutnya panelis berikutnya silahkan Dokter Iputu Parwata. Eh, Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Dr. Muhammad Munawar selaku pembicara dan Dr. Dendi selaku moderator dan Dr. Rahagang, Dr. Nur, Dr. Maya selaku penulis dan presentan pada malam hari ini dan teman-teman fellow yang juga mengikuti acara malam hari ini. Terima kasih sekali Dr. Munawar, lecture yang sangat bermanfaat sekali buat kita fellow yang sedang studi ya sekarang. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Yang pertama, tadi dokter menyampaikan dalam hal melakukan rewiring side branch ya, terutama kita diharapkan melakukan distal wiring ya dokter ya. Cuman kalau kita berhadapan dengan lesi side branch yang compromise dengan lesi yang sangat tight itu kemungkinan kadang-kadang kan kita kesulitan sekali melakukan side branch wiring ya dari distal strapnya. Bagaimana tips and tricks dari dokter ini kita melakukan distal side branch wiring karena dari beberapa literatur disebutkan lebih baik kita memang melakukan side branch dari distal strap ya untuk rewiringnya. Nah, karena tadi seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita melakukan tidak pada distal strap rewiring side branch-nya itu geographic miss dari strap stand dan distorsi stand-nya itu bisa terjadi. Mungkin pendapat dokter seperti apakah kita harus selalu melakukan distal side branch rewiring kalau terjadi compromise di lesi tersebut atau bagaimana pada saat kita melakukan provisional stenting misalnya. Kemudian yang kedua mungkin hampir mirip pertanyaannya dengan Dokter Hageng, eh, bagaimana pendekatan dokter atau tipsnya buat kami para fellow ini dalam menetapkan dari awal lesi-lesi mana mungkin lesi bifurkasio yang kita harus lakukan pendekatan two stand strategi dari awal atau apakah semua lesi yang bifurkasio itu kita selalu melakukan pendekatan secara profesional stenting di awal dokter. Eh, Two stand strategi hanya sebagai bail out saja. Karena dari beberapa literatur memang ada beberapa kriteria mungkin yang mengelompokkan lesi-lesi itu berdasarkan misalnya kriteria definition yang mengelompokkan lesi berdasarkan Liebman lesi dulu, kemudian ada kriteria minornya. Kalau dia memenuhi lebih dari dua kriteria minor disarankan untuk melakukan two stand strategi dengan DK keras atau ada literatur lain yang menyarankan kalau vessel lebih dari 2,5 side branch-nya, kemudian dengan
lesi yang lebih dari 5 mili, itu kita harus lakukan atau kita diharapkan melakukan two stand strategi dari awal. Bagaimana saran dokter kepada kita dalam melakukan pendekatan terhadap lesi-lesi bubur kalsio baik yang mungkin lab min maupun yang non lab min, dokter? Apakah bagaimana pendekatan kita dalam melakukan pendekatan, apakah two stand strategi atau profesional dari awal, semua lesi kita lakukan profesional stenting? Two stand-nya Anda kita lakukan untuk bail out saja. Terima kasih, dokter. Ya, makasih Dokter Putu ya. Hmm. Jadi sebenarnya secara simpel, kalau dulu kita mesti dari awal kita mesti oh ini one stand strategy, two stand strategy. Tapi sekarang kalau menurut saya ini paling tidak personal ya, my personal perspektif, bahwa nomor satu pada menghadapi bifurcation ini kita memang eh, harus preparasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebagai contoh misalkan pada left min yang kompleks. Jadi kalau kalau kompleks, tidak kompleks, saya kira Anda bisa baca di definisi itu. Kebetulan saya ikut di situ ya, ikut sebagai co-author. Barangkali sih kontribusi saya di waktu itu juga cukup besar ya, eh, dari sehingga kalau saya melakukan DG kelas itu kadang-kadang dimasukkan dalam kelompok itu. Oh ini yang dilakukan Dokter Munawar dan sebagainya. Jadi saya betul-betul mengikuti, eh, saya diskusi panjang lebar dengan Profesor Chen Xiaoliang itu. Lalu wiring. Jadi sebenarnya kalau setelah Anda preparasi dengan bagus ya, kalau nggak bisa masuk wire ya itu Anda harus harus menyerah. Anda jangan sampai compromise dan sebagainya baik yang distal maupun maupun side brace-nya. Tapi kalau misalkan Anda sudah berhasil, Anda cukup bagus hasilnya dengan preparasi ini, saya kira professional standing mungkin akan menjadi pilihan. Kalau saya melakukan professional standing jadi pilihan saya. Professional standing itu kalau hasilnya cukup bagus dengan pasca pot, ya pot itu jangan sampai nanti eh, Anda mesti harus tahu berapa. Jadi pot itu bukan berarti eh, yang saya lihat banyak eh, balonnya di ditarik sedikit kemudian itu bukan. Kita harus menggunakan balon lain yang sizingnya seperti pada proximal membranes. Nah, sebenarnya kalau Anda lakukan pot seperti begitu, kemudian hasilnya bagus, ya, kebetulan hasilnya bagus, dan Anda lihat bahwa side branch yang lesinya itu pendek misalkan, itu sudah cukup. Anda nggak usah lagi melakukan dibuka strut dan sebagainya. Nggak usah, itu sudah cukup. Andai kata Anda mau melakukan dibuka strut lagi juga nggak apa-apa. Buka strut. Nah, sekarang juga kalau kalau Anda menggunakan balon yang besar, ada distorsi. Distorsi dari stand yang di main branch yang menghadapi Karina. Jadi tadi ada slide saya. Jadi ketarik sedikit. Ya, ada distorsi oleh karena mesti harus dilakukan apa namanya? Dilakukan kissing balon. Nah, sekarang ada supra short balloon, ya supra short balloon. Jadi kalau Anda sudah melakukan wiring di sebelah distal, Anda bisa melakukan supra short itu hanya balonnya panjangnya cuma 4 mili. Jadi kalau di tengahnya itu pada distrat, tentu saja kan 2 mili. Padahal kalau di left main dan sebagainya, eh, jadi yang menonjol itu kira-kira 2 mili. Jadi kalau main branch-nya itu lebih dari 2,5, mestinya dia tidak akan membuat satu distorsi. Ini secara teori, ya. Tetapi pada short balloon ini kejelekannya adalah bahwa Anda kalau cepat-cepat menggunakan dia slippery. Jadi kalau saya biasanya eh, di open up
1 mili, kemudian kita lihat setelah beberapa detik, kalau dia tetap di situ tambah 1 mili, 1 milimeter lagi, dan maksud satu atmosfer lah ya. Jadi kita buka sedikit-sedikit, jangan sampai terus seperti biasa buka cepat, itu dia akan slippery. Jadi itu menggunakan short balloon. Lalu apa tadi pertanyaan kedua? Hampir sama sih tadi ya. Bersama Ya, dokter sudah jawab ya, tadi, Dok. ya, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi preparasi yang bagus. Kemudian kalau Anda mau ya udah selesai, setelah pot udah selesai. Kalau mau ya pot, case pot, pot, side pot atau pot, case pot itu juga nggak ada masalah. Jadi mana yang ada plus minusnya dan sebagainya yang Anda mesti harus pahami. Ya, Ya, cukup jelas ya saya kira ya. Eh, Saat ini perlu kita ketahui kita dihadiri oleh 160 attendee ya, oh. dari yang menghadiri webinar. Silahkan jika ada yang ingin berinteraksi langsung di kolom chat ya. Nanti jika ada waktu kita bisa diskusi. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Indra Nur sebagai panelis berikutnya. Dok, suara saya dengar, dok. Agak Ya, ini ya, 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 oke, 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 saya dengar dengar. sih. Saya Dedi baru tahu di Suaranya nggak dengar. Terima atas materinya dokter yang sangat bermanfaat bagi kami, terutama mungkin fellow yang masih baru akan lulus nantinya, dok. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, dok, terkait dengan yang sudah kami hadapi di Kurang jelas ya, Dr. Nur. Serius, dok. Ya, nggak jelas, Dokter Indra. Saya Coba lagi boleh. tes lebih jelas, dok. Ya, Lebih jelas, dok. ya jelas. Ya, silakan. Izin dokter, terkait yang sering kami hadapi nantinya di lapangan, terutama mungkin karena kami nantinya akan merintis pembentukan cat lab dan lain-lain, termasuk pemilihan AMHP BHP, terkait mungkin pemilihan stand yang paling bagus atau desain stand yang paling baik untuk bifurkasi itu apakah ada, dokter? Karena kami nantinya akan bersinggungan dengan AMHP dan BHP yang terbatas, termasuk imaging ini, dok. Jadi apa desain stand yang mungkin mempermudah eh, hidup kami sebagai intervensi, dok. Apakah ada kemudian pemilihan wire juga ketika akan dilakukan side brand protection itu, apakah mungkin dari Dokter Munawar ada pilihan khusus wire-nya apa untuk mencegah, terutama kasus yang kemarin ada wire terputus di side brand, apakah mungkin ada pemilihan yang khusus Ya. agar tidak terjadi seperti itu, dok. Kemudian eh, yang saya sering alami juga, dok, itu ketika kami menghadapi pasien ACS, dok, STEMI anterior, kemudian untuk lesi mendekati ostial LAD, dok, terutama. Kemudian di di distal LM itu ada lesi juga, dokter. Nah, itu apakah kita cukup menghentikan tindakan hanya stenting pada ostial LAD, apa kemudian kita lakukan crossover tapi dengan keterbatasan imaging yang dimiliki, atau mungkin kita tetap memaksakan diri untuk crossover stenting dengan mungkin APBAP yang terbatas tadi, dokter. Oh, baik, ya, Dokter Indra. Terima kasih, dok. Ya, Jadi mengenai stand dan wire yang dibifurkasi ya, saya kira nggak ada satu satu pedoman yang khusus ya. Eh, Selama ini kalau misalkan yang paling penting yang Anda harus lihat adalah bahwa stand-stand tersebut itu harus bisa
Anda harus bukan Anda, kita harus tahu mengenai maksimal balon expansion pada stent itu. Ya, sebagai contoh misalkan, banyak stent itu misalkan kita pasang di left main. Left main di kita ini sebenarnya mungkin sebagian besar itu antara 4,5 sampai 5 milimeter. Sementara kalau LAD-nya hanya 3,5, maka Anda atau kita itu harus memilih stand yang bisa kita expand menjadi 5. Dan itu tidak semua stand bisa kita expand menjadi 5. Oleh karena itu, kalau Anda ada stand yang masuk ke dalam rumah sakit kita, Anda harus tanya kepada apa namanya company, ada nggak eh, maximal stand expansion yang biasa dibuat oleh Foyn tadi, Nicholas Foyn. Nicholas Foyn ini memang dia bukan dokter, tetapi dia melakukan studi-studi mengenai eh, apa namanya bench testing. Jadi mengenai berapa stand yang bisa diekspansi. Jadi itu yang paling pokok. Jadi des des mana yang paling bagus ya Anda bisa mencarinya sendiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih eh, stand yang bisa dimaksimumkan. Dan itu list itu Anda pasang di cat lab kita. Setiap orang yang membantu kita, meskipun dia nurse, Anda harus wajib memberikan informasi, memberikan kapan kita memilih dan sebagainya. Pilih ini. Bisa nggak diekspansi sampai 5 misalkan? Oh nggak bisa dok, ini cuma 4,2 dok. Oh it's okay, nggak bisa. Misalkan 3, di situ 3 tapi harus Anda mau masukkan dalam 5 atau 6. Ya mesti harus ada stand yang seperti itu, yang tidak bisa fracture. Mengenai wire yang kita pilih juga tidak tergantung familiaritas Anda. Jadi tentu saja kita tidak bisa yang saya misalkan yang saya suka mungkin berbeda dengan Dokter Dendi suka ya karena tiap-tiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri ya tapi pada prinsipnya kalau Anda mau masukkan dalam strat itu tentu saja Anda harus lihat curve-nya. Anda mesti harus lihat bagaimana side branch-nya itu mempunyai sudut terhadap main branch. Itu penting di dalam kita bisa menunjukkan bagaimana kita bisa masukkan itu dan mesti harus harus saya biasanya menggunakan curve 2 ya, curve pertama dan curve kedua dan ini tuh mengikuti dengan melihat dengan sudut-sudut yang dipakai yang terlihat antara side branch dan main branch. Kemudian juga wire yang misalkan polimer dan sebagainya. Kalau biasanya ada plus minusnya tentu saja, ya. Dan itu kita tiap-tiap operator tentu saja berbeda-beda. Mengenai ACS itu sebenarnya ACS ini gampang-gampang susah. Tapi target kita adalah bagaimana kita membuat ACS ini eh, apa namanya menjadi timi 3 flow. Bagaimana kita membuat ACS kita ini mempunyai blast yang bagus, ya, mikrosirkulasi yang bagus sehingga Anda bisa melihat blastnya di situ bisa sampai sampai ke arah perifer dan sampai ke arah miokard mestinya, ya seperti kabut dan sebagainya. Ini, nah kalau kita tidak yakin bahwa di situ masih banyak trombus atau tidak, mending kita stop sampai di situ. Nanti pada waktu sebelum pulang baru bisa kita kita tambahkan dengan stent. Karena yang kita khawatirkan adalah terjadinya distal emboli. Dan kalau itu distal emboli, tentu akan apa namanya prognostiknya juga tidak begitu bagus, ya. Kalau itu adalah saudara kita, kalau kita lihat itu ibu kita atau bapak kita, tentu saja kita tidak mau bahwa distal emboli terjadi pada pada bapak kita atau ibu kita. Ini adalah yang harus kita lakukan. Jadi eh, yang sering saya tidak begitu setuju bahwa sering orang tidak menggunakan suction.
Padahal suction ini kalau di guideline rutin penggunaan suction nggak boleh. Yang namanya rutin tuh Anda selalu menggunakan suction walaupun di situ sudah terbuka dan sebagainya, itu suction tentu saja tidak ada gunanya. Tapi ketika dia flow-nya itu nol, nggak ada flow karena ada satu sumbatan, mau tidak mau Anda harus menggunakan suction agar tidak terjadi distal emboli. Tetapi Anda harus lihat, jangan sampai terjadi stroke. Oleh karena itu pada waktu suction kita, guiding kita ini harus masuk ke dalam pembuluh darah kita, ya, Pasti. ostial, harus lebih dari ostial, dan itu harus kita tarik pelan-pelan supaya jangan sampai terjadi emboli justru ke cerebral sehingga terjadi stroke, ya. Saya kira itu aja, saya kira mudah-mudahan ini Ya. bisa menjawab, Baik dok, terima kasih dok. ya. Saya kira juga penting ya ini karena logistik ini. Kita melakukan reuse. Nah, pot pot pakai balon reuse itu bahaya itu. Misalnya karena belum posisi menggunakan balon besar misalnya 40, 50 reuse nanti akan deform tuh. Jadi harus hati-hati juga ya. Jadi memang harus crossing open strat juga harus balon baru ya, Dok. Ya gitu. Ya. Mungkin juga guiding gimana, Dok? Apa defaultnya 7 gitu, Dok, kalau misalnya untuk Wah, ya ini sebenarnya dulu saya pakai 6 friends dan sebagainya. Tapi kalau 6 friends itu kadang-kadang nggak nggak mengakomodir berbagai hal. Misalkan kalau kita sudah menggunakan satu balon, satu stand ya dan sebagainya itu tidak bisa kita menggunakan iFuse juga 6 ya, Dok? friends. Oh, Ya, 7 friends sekarang dengan ya, dengan ada slender eh, sheet, saya kira sih kita bisa menggunakan 7 friends meskipun dari radial. iya. Baik, Dokter Munawar, terima kasih. Saya kira untuk sesi ini cukup ya. Kita beranjak kepada sesi berikutnya. Kita ada satu case ya dari Dokter Maya. Beliau dari fellow dari Dokter Wahidin ya, Makassar. Silakan, Dokter Maya, dipersilakan. Bisa share, masih mute ya? Share screen, bisa, Dokter Maya? Eh, Mungkin waktunya bisa singkat ya, 5 menit gitu. Baik, Dok. Full slide slow, slide show, slide show. Iya, Oke, Dok. Eh, Slide saya sudah terlihat, Dokter? ya silakan. Mungkin dari awal ya. Oke. Baik, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah kasus dengan judul Professional Leftman PCI Precision in Simplicity. Sebagai pendahuluan, seperti kita tahu bersama bahwa professional stenting ini merupakan salah satu strategi untuk bifurcation PCI, yang mana kita hanya melakukan satu stent saja di main vessel, dan selanjutnya kita akan mengintervensi side brand apabila setelah pemasangan single stent di main vessel tersebut didapatkan compromise atau suboptimal pada side brand dengan guiding FFR atau angiografi. Nah, professional stenting ini berdasarkan guideline dari ACCAH dan ESC merupakan first line approach untuk sebagian besar lesi bifurkasil. Kenapa professional stenting ini menjadi default strategi? Karena seperti lecture dari Dr. Munawar tadi disebutkan juga bahwa lebih simpel prosedurnya, menggunakan jumlah stent yang lebih sedikit dibandingkan two stent strategi, kontras yang digunakan juga lebih sedikit sehingga radiasi eksposurnya juga lebih rendah, dan prosedur time-nya tentu saja lebih pendek dibandingkan dengan two-stent strategi. Nah, pada randomized control trial baru-baru ini juga menyebutkan bahwa MACE pada professional stenting ini lebih baik dibandingkan dengan two-stent strategi pada sebagian besar kasus bifurkasi. Ini adalah step by step dari professional stenting secara sekilas saja. Kita wiring ke main vessel dan juga di side brand, lalu Mungkin kita Dokter lakukan. Maya bisa cepat saja langsung ke case-nya ya. Oh ya, baik, Dok.
Ini case-nya laki-laki 64 tahun dengan intermittent chest pain selama 1 tahun terakhir dan memberat pada beberapa bulan terakhir ini. Pasien sebelumnya sudah dilakukan angiografi di rumah sakit di luar pada tahun 2025 dengan hasil two vessel disease dan left main disease. Pasien sudah mendapatkan terapi seperti berikut ini. Pasien dengan faktor resiko merokok, gambaran EKG dan echo-nya dalam batas normal dengan EF 55%. Ini hasil angiografinya. Di sini didapatkan signifikan stenosis pada distal left main dan juga di osteal LAD hingga mid LAD. Osteal dari CX-nya moderate signifikan sekitar 50%, tapi signifikan stenosis di proximal hingga distal LCX. Selanjutnya kita lakukan lesi preparasi, kita wiring ke LAD dengan menggunakan Versaturn dan juga ke CX menggunakan floppy. Lalu kita lakukan evaluasi pre-PCI di LCX terlebih dahulu. Di sini kita dapatkan morfologi lesinya dengan fibrocalcified. Dan di sini tightest part-nya, MLA-nya kita dapatkan 1,7 mm square dengan distal landing zone-nya 3,4 sampai 3,6, proximal landing zone-nya 3,8 hingga 4 mm. Selanjutnya kita lakukan predilatasi dengan semi-compliance balloon di proximal CX 2,5-15. Setelah kita lakukan predilatasi, kita lakukan implantasi stent DES 3,5-15 dan setelahnya kita lakukan postdilatasi dengan NC 3,5-10. Kita lakukan evaluasi post PCI di LCX. Di sini tidak didapatkan medial dissection, stent dengan well apos dan juga well aposisi dengan MSA-nya 7,5. Selanjutnya kita lakukan professional stenting di left main LAD yang sebelumnya kita evaluasi terlebih dahulu dengan menggunakan iFuse. Di sini juga tampak lesi fibrocalcified. Di sini distal LAD-nya kita dapatkan diameter 3,2 sampai 3,4, proximal LAD-nya 3,7 sampai 3,9, di left main sampai 5, dan di osteal LCX setelah kita lakukan pemasangan stent tadi didapatkan osteal CX-nya 2 mili. Ini kita lakukan penghitungan dengan V-Resolve score untuk menilai apakah ada side brain compromise-nya, didapatkan skor 9 yang artinya adalah non high risk karena masih kurang dari 12. Lalu ini adalah predilatasi kita lakukan dengan NC balon di left main LAD 3,5-15. Selanjutnya kita lakukan evaluasi kembali dengan menggunakan iFuse setelah balon di LAD. Di sini didapatkan adanya modifikasi plak dengan dissect optimal, dapat terkontrol disseksinya dengan ukuran distal LAD dan juga left main-nya masih sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan pemasangan stent di proximal hingga mid LAD 3,5-3,3 dan kita lakukan predilatasi dulu di left main left main LAD dengan NC 3,5-12, lalu kita lakukan implantasi stent 4,0-2,3 di left main LAD. Tahap ketiga dari professional stenting ini kita melakukan rewiring, distal side branch rewiring di sebelah distal strut mendekati karina. Ini gambaran sekilas dari OCT-nya. Jadi satu wire masuk di LAD dan satu wire lagi masuk di distal mendekati karina. Distal side branch mendekati karina. Lalu kita lakukan persiapan untuk kissing balon. Kita pastikan dulu bahwa memang di side branch-nya ini timinya 3, lalu tidak ada signifikan stenosis di osteal LCX dan juga tidak ada dissect di osteal LCX-nya. Kita gunakan balon semi-compliant 2,5-15 di osteal LCX dan NC di left main hingga LAD. Lalu karena sudah set bandnya acceptable untuk dilakukan kissing balon inflation, kita lakukan kissing balon inflation sebanyak 2 kali. Dan terakhir kita lakukan report kembali di left main dengan NC 4,015. Berikut final result-nya. Lalu kami lakukan evaluasi kembali post-stent di left main LAD. Didapatkan tidak ada medial dissection, stent juga well apposed dan well aposisi dengan MSA-nya di sini proximal left main-nya 12,6
distal leftman-nya 9,9, proximal LAD-nya 8, dan distal LAD-nya 7. Ini adalah gambaran dynamic review di LCX-nya. Kita bisa melihat di osteal LCX-nya acceptable dengan ukuran 2 mili. Sekian dok presentasi dari saya. Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Maya. Saya kira ini full imaging ya. Mungkin nanti ada sedikit masukan ya untuk menampilkan imagingnya supaya bisa memberikan informasi yang lebih baik ya, terutama pada bifurkasi Lehmann ya. Itu tadi kita belum melihat. Mungkin sepertinya ostial LCX-nya disease ya. Dan opposite dari ostial itu disease juga ya, Dok. Baik, kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Silakan dari panelis. Mungkin kembali ke Dokter Hageng dulu. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Dendi. Terima kasih Dokter Maya Sofia atas presentasi kasus yang menarik ini. Eh, dalam melakukan profesional stenting tadi, Dokter izin bertanya dok, untuk initial potnya ada nggak ada tidak ya dokter? Untuk initial potnya itu menggunakan ada atau tidak dan menggunakan balon yang mana ya dok untuk initial potnya? Apakah apabila tidak ada, apakah ini langsung ke langkah selanjutnya dengan sequential balloon inflation dengan yang balon NC3,5 10 ke Lehman LAD tadi, kemudian eh, kissing balon, kemudian dilakukan final pot, begitu dokter. Dan kenapa dilakukan seperti itu dok? Apabila tidak ada initial pot dokter. Mohon arahan dokter. Terima kasih Ya. dokter. Ya, dok, terima kasih dokter Hageng atas pertanyaannya. Slide saya apakah masih bisa terlihat dok? Belum ini keluar ya. Belum. Jadi pada kasus ini kami sudah melakukan pertanyaan pot dok ya. Jadi pot Ya, setelah initial pot. dilakukan Ya. ya inisial pot. Jadi awalnya kita lakukan balon di Lehman LAD dengan menggunakan scoring balon NC 3,5-15. Yang ini dok, ini kita lakukan scoring balon NC 3,5-15 di LAD hingga ke Lehman-nya. Setelah itu kita lakukan stenting. Stenting ini di proximal LAD. Terus kita NC dulu juga ini di Lehman LAD-nya dengan 3,5-12. Setelah itu baru kita lakukan pemasangan ini stent di Lehman LAD, professional stand-nya 4023. Setelah itu baru rewiring kembali dan ini karena kami menilai tidak ada set brand compromise, set brandnya acceptable sehingga kita lanjutkan dengan gising balloon inflation. Seperti itu dokter. Berarti tidak ada initial pot di Ya. proximal main vessel-nya Setelah dok, plan stand ya. setelah standing ya. Ya, apa mungkin dengan teknik key spot ini ada pertimbangan tersendiri dok, seperti itu mungkin. Pertanyaan selanjutnya dok. Ya, Yang terima ini kasih. saja dok. Jadi sebelum dilakukan stenting, dilakukan balon dengan NC 3,5-12 di Lehman hingga LAD-nya. Iya dok. Oh, Bagaimana dok? Dokter Munawar mungkin Ya, komentar. satu ya, kalau Anda mau melakukan presentasi itu, nama-nama dan sebagainya harus dihilangkan. Ya, nama rumah sakit, nama pasien, apalagi ini kalau internasional itu mesti harus betul-betul Anda hilangkan anonim. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak aneh nih, Anda ini saya kritik ya, karena eh, Anda memberikan contoh imaging dengan IVUS dan dengan OCT ini, apakah dua-duanya Anda pakai atau bagaimana? Lalu ini mesti harus Anda sebutkan bahwa Anda bisa melihat itu wiring pada OCT. Ini apakah Anda ambil dari gambar atau ini dua-duanya kita lakukan? Iya kan. Kalau dua-duanya Anda lakukan, kenapa Anda melihatnya posisi dan sebagainya tidak menggunakan City ya dok. OCT gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mestinya harus terjawab.
Nah, itu mengenai substansinya. Substansi sebenarnya Anda kalau kita mau melakukan wiring, mestinya harus pot dulu. Pot baru Ya. rewiring. Nah, kenapa? Karena tadi ada contoh yang kasus saya tadi itu belum saya pot, tapi karena lepas, karena satu dan lain sebab itu guiding kita lepas sehingga memasukkannya lagi, lalu kita masukkan wire lagi sehingga masuk ke dalam abdominal. Nah, oleh karena itu pada waktu kita rewiring, kita sebaiknya kita menggunakan pot dulu karena untuk menghindarkan itu yang pertama. Kalau kalau tidak melakukannya bagaimana? Kita bisa saja, tapi Anda harus menggunakan Doberman catheter karena kita mesti harus tahu bahwa wire kita ini, wire yang akan kita masukkan ke dalam side branch itu harus betul-betul ada di dalam stand, bukan abdominal. Itu sebabnya kita harus melakukan pot dulu. Pot hati-hati, jangan sampai kalau pot itu kita mesti harus lihat apa namanya ketersediaan daripada balon pot tersebut. Berapa panjang pot? Kalau potnya itu panjangnya eh, hanya punya 12 mili atau 15 mili, maka dari side branch tersebut ke dalam sampai ke distal ke proximal stand itu betul-betul harus kira-kira 15. Jangan sampai ada mismatch. Anda melakukan pot tetapi merusak epitel di proksimal dari stand. Nah, ini tidak boleh akan terjadi, gampang terjadi restenosis di kemudian hari karena tidak tercover dengan apa namanya dengan des yang kita. Lalu yang kemudian yang kita kritisi lagi adalah kalau Anda punya eh, size dari proximal main vessel itu 5 milimeter, maka pot yang Anda lakukan adalah dengan 5 milimeter. Kalau tidak, maka tidak sampai menempel ke dalam ke dinding dari pembuluh darah tersebut. Jadi betul-betul kita mesti pot itu supaya proksimal dari stand yang kita pasang dari distal main vessel melewati side branch sampai ke proksimal itu, yang di proksimal itu betul-betul nempel ke dalam dinding. Jadi sizing kita pot itu sesuai dengan sizing dari proximal main branch. Ya, nah, itu filosofinya. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa proksimalnya 5 milimeter. Mestinya harus menggunakan pot yang 5 milimeter. Gak usah ragu-ragu. Ini Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa proksimal itu besarnya 5 milimeter. Jadi jangan ragu-ragu. Kamu menggunakan 4. No, you have to do it exactly. Karena ini precise medicine. Ya, itu aja, Dokter Ya. Didi. Jadi ini Anda menggunakan OCT nggak? Nah, Tapi ya. OCT hanya untuk pasien lain dong, yang maksudnya Tidak contoh boleh. bawa digital Anda wire kalau gitu. itu yang tidak boleh, itu yang mesti yang Anda laporkan di sini yang kita mau lihat semua itu adalah pasien itu. Bukan nggak bisa antara OCT dengan IFUS berbarengan. Itu bisa aja, tetapi biasanya itu eh, di center-center di mana uang nggak ada masalah. Uang nggak ada masalah. Ini boleh aja di tempat saya, misalkan bisa aja saya pakai UCT sama. Tapi mostly, apalagi di rumah sakit pemerintah, nggak mungkin dilakukan OCT ditambah dengan IFUS. Kalau itu luar biasa, ya. Jadi eh, menyampaikan gambar yang bukan pada pasien ini mestinya tidak boleh. Iya, maksudnya itu sebagai contoh untuk No, 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 no. Ya. Anda mau case presentation, bukan contoh. Ya. ya baik dok. Jadi betul-betul case Anda, Hmm. case itu yang itu. Ya.
Ya, Baik, dokter. Terima kasih masukannya, Dokter Munawar. ya, Jadi kalau itu di luar nanti itu nanti diketawain, ya. ya. Baik. Ya, saya kira eh, mohon ini diperhatikan ya, Dokter Maya, Baik, untuk dokter. kedepannya Terima lebih kasih, baik ya. dokter. Oke, Dokter Indra, silakan eh, panas berikutnya. Ya, Dok. Jadi, eh, jelas dok ya suaranya dok. Suaranya, Dokter Indra. Iya, dok. Bisa terdengar, dok. Sih, selamat dokter atas kasusnya yang sangat menarik. Eh, yang saya ingin tanyakan di sini, dokter menggunakan free resolve score ya dok, ya, Iya, betul, dok. yang mengatakan itu non high risk. Apakah bisa dengan kita sudah menghitung free resolve score itu non high risk, kemudian kita menyederhanakan step, tidak usah kita kemudian recrossing wire kembali ke Hmm. LCX karena non high risk untuk membuat stepnya semakin simpel begitu dok. Kemudian eh, untuk teknik proteksi side branch yang dipilih itu menggunakan wire, apakah mungkin ada pemilihan teknik metode lainnya seperti menggunakan gel balloon atau yang mungkin teknik lainnya. Oke dok, terima kasih dok. Baik, Dokter Indra, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk V-Resolve ini, kalau menurut kami tetap harus dilakukan wiring meskipun hasilnya kurang dari 12 yang artinya non high risk. Tetap harus dilakukan wiring ke CX karena pada saat kita kan ini V-Resolve ini hanya sebagai dia prediktor saja apakah akan terjadi set brand compromise atau tidak. Nah, pada saat setelah dilakukan stenting di main vessel-nya itu tetap saja bisa terjadi compromise di osteal LCX-nya. Makanya itu kenapa setelah kita lakukan stenting di main vessel, kita menilai lagi TIMI-nya di side branch itu kurang dari 3 atau tidak. Terus kita menilai lagi osteal LCX-nya apakah signifikan stenosis kurang dari 70% dan juga apakah ada dissect di ostiumnya. Nah, apabila tiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, artinya side brand-nya acceptable, sehingga kita bisa melanjutkan dengan kissing balloon inflation. Tapi kalau misalnya dia ternyata compromise, berarti meskipun dia resolve score-nya non high risk, tetap saja bisa terjadi set brand compromise, sehingga harus melanjutkan dengan mungkin two stand strategy seperti itu dok, sehingga tetap harus dilakukan wiring ke side brands. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk wire-nya apakah bisa dengan gel balon? Kalau menurut saya dok, karena eh di sini cukup apa ya dengan kita gel wire saja sebenarnya sudah cukup untuk dia bisa melewati hingga distal LCX, sehingga saya rasa itu cukup untuk dia sebagai backup apabila misalnya terjadi plaksif kah ke LCX-nya seperti itu dok, sehingga tidak diperlukan penggunaan gel balon. Makasih dokter. Sama satu lagi yang mengganjalkan ini, dokter melakukan evaluasi IFUS. Dari IFUS post stenting, apakah tidak bisa kita eksklusi? Misalnya side brand-nya ini aman-aman saja sehingga tidak perlu recross wire ke LCX gitu. Post standing pada saat di iPhone wire lagi ke CX untuk selanjutnya diintervensi lagi side branch-nya seperti itu dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Maaf, tadi sedikit ini ya, gangguan mungkin sinyal. Iya dok. Eh, Oke, jadi saya kira menarik ya, bagaimana memprediksi tadi dengan skor. Kalau resolve score ini kan V-resolve ini kan NGO base ya. Nah, memang Iya dok. harus tadi ya ortogonal, terus juga harus dilihat berbagai sisi. Nah, itu juga itu. Tapi kalau sudah dengan imaging sebetulnya ini cukup cukup apa bisa menggambarkan ya. Makanya tadi jika bisa kita tampilkan imagingnya seperti apa di ostial LCX dan bagaimana strategi apa preparasinya dan tadi pilihan proteksinya juga. Nah, itu mungkin juga ini menjadi
pilihan yang dengan imaging itu sebetulnya sudah bisa memberikan informasi yang jelas ya. Sebelum komentar dari Dokter Munawar, ini ada pertanyaan dari Dokter Tony Adrianto, Dok. Mohon izin bertanya, pada wire yang terjepit stand saat professional standing tidak bisa ditarik, apa yang harus dilakukan, Dokter, agar tidak putus? Nah, ini apakah harus konsul ke BTKV katanya? Gimana nih, Dok? Iya. Ya, sebelum itu ya, saya Ya. barangkali saya tambahkan mengenai bagaimana kita melihat eh, wire ini masuk ke dalam distal strut atau proximal strut. Karena kalau kita lihat kalau kalau kita mau professional stenting itu sebaiknya kita ke distal strut. Walaupun kalau kita proximal start, bisa juga kita masih bisa melakukan eh, seperti yang saya sampaikan, apakah kita mau pakai tap atau kita mau reverse crush atau kita kulot dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengetahui eh, wire kita masuk atau tidak. Ada dua cara, angiografi atau kita dengan imaging, terutama IVUS karena IVUS sekarang sudah mulai banyak dipakai. Kalau imaging itu biasanya banyak eh, mesin kita ini menggunakan stand Bose. Nah, itu bisa kita kita lihat. Kita harus memasukkannya sebaiknya kalau kalau di tempat saya kan banyak dengan apa namanya double lumen catheter itu eh, memang satu perangkat yang harus ada di situ. Jadi kalau Anda memasukkannya itu dengan double lumen catheter itu bisa dideteksi oleh Stenbos. Sehingga kita bisa melihat, oh ini di distal atau ini di proksimal dengan melihat secara tegak lurus dari side branch tersebut. Nah, tetapi kita bisa juga melihat dengan IVUS. IVUS bukan tidak bisa. Kita bisa melihat IVUS, tetapi yang penting bagi kita itu bikin sedemikian rupa, kita bisa putar sedemikian rupa, sehingga kita bisa melihat side brace-nya itu terhadap main vessel. Jadi dengan melihat main vessel dan side branch, otomatis kita bisa melihat apa namanya, bisa melihat di mana wire kita bisa masuk sebelah distal atau sebelah proksimal. Saya kira itu yang harus kita lihat. Kalau dengan OCT itu jelas apa, apalagi kalau OCT yang bisa di three dimensionalnya bisa kita konstruk, itu akan jauh lebih mudah. Tapi yang paling gampang adalah dengan angiografi. Lalu pertanyaan yang tadi apa tadi Dokter Dendi? Ya, ini dari apa? Dari peserta yang hadir, Dokter Tony, Dok, Dokter Tony Adrianto. Jadi ini Ah, bertanya, pada wire yang terjepit stand, oh iya iya. ah, Jadi jadi nomor satu adalah stand yang terjepit itu eh, umum nggak bisa ditarik kalau kita melakukan satu biasanya banyak calcified. hmm, Ya, calcified, fibrocalcified juga bisa memegang apa namanya wire kita dengan kuat ya. Oleh karena itu memang harus eh, dilakukan preparasi dengan baik. Lalu gel balon yang ada itu jangan ditarik kalau sudah kita lakukan pot. Jadi wire upayakan maksudnya ya, Dok? eh, Gel jadi wire. ya, wire-nya mesti ditarik Ya. sebelum kita lakukan pot. Karena kalau sudah di pot, tentu saja dia akan nempel ke antara antara dinding dengan itu. Tapi kalau kalau itu tidak ada kalsifikasi, mestinya nggak akan terjadi. Tapi kalau ada kalsifikasi, apa nodul dan sebagainya, kita tidak tidak apa namanya melihat, tidak dikasih preparasi dengan baik, tidak debulking dan sebagainya itu yang berbahaya. Oleh karena itu pada kalsifikasi, pada bifurcation, kita mesti harus berhati-hati di dalam meletakkan
jil wire tersebut ya. Jadi Hmm. sebaiknya karena buat apa kita kita masukkan jil wire masih di situ, wong kita masih bisa lihat ada kalsifikasi banyak di situ. Vesselnya kan kelihatan, Ya, iya kan? Tapi nomor satu adalah kita harus tahu apa yang kita hadapi, kalsifikasi banyak enggak. Kalau banyak mesti harus dilakukan debulking, kalau banyak mesti harus kita lakukan preparasi dengan sebaik-baiknya untuk mencegah yang nggak bisa ditarik seperti itu. ya, Kalau baik Dok. enggak, jangan touch, don't touch. Hmm. Ya, Kirim ke surgeon atau minta yang sudah berpengalaman mengenai masalah ini, debulking, kalsifikasi dan sebagainya. Saya ya, yakin bahwa yang nggak bisa ditarik itu pada pasien klasifikasi. yang memang heavily calcified. Umumnya mudah ya Dok kalau tidak klasifikasi. Umumnya mudah. Tidak. Kalau kalsifikasi preparasi dengan baik, debulking dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Dok. Mungkin panelis terakhir kita Nah sekarang silakan. kalau Ya. sesuai seperti itu apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, mestinya pakai balon baru Belum kecil. Ya, belum yang baru yang kecil. kecil. Nah, kita masukkan di situ dengan pelan-pelan, sampai ke distal. Kalau nggak bisa melewati, ya kita pelan-pelan kita balon sedikit-sedikit. Kalau Pakai bisa mikro Dok, masuk, hah? Main mikro barangkali nggak bisa masuk. Balon lebih 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 mudah ya Dok. lebih baik. Kalau dulu ada over the wire balon lebih bagus. Karena Hmm. biasanya itu kalau mikro nggak kuat untuk mendorong, nggak kuat. Ya. Guiding perlu harus betul-betul memberikan support yang bagus, pakai balon yang kecil, kita masukkan sedistal mungkin, kemudian kita balon, kita deflate, kita masukkan lagi. Ya, Ya, oke. Baik, terima kasih Dok. Berikutnya silakan Dokter Putu ya. Masih mute, oke? Ya, terima kasih Dokter Dendi dan selamat Dokter Maya ya atas presentasi case-nya sangat menarik. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama mengenai tadi mungkin hampir mirip ya dengan Dokter Nur mengenai POT. Apa pertimbangan dari Dokter Maya pada case ini ya? Melakukan KBI, apakah tidak cukup dengan melakukan POT seperti kita ketahui, hanya melakukan POT proksimal, mungkin outcome-nya juga hampir sama ya, beberapa literatur menunjukkan outcome yang sama dengan kissing balloon inflation post provisional stenting ya. Apa pendapat Dokter Maya mengenai hal tersebut? Kemudian yang kedua, kalau tidak salah LCX-nya rewiring ke distal strap ya. Mungkin saya mohon arahan atau masukan. Apakah kita membiarkan gel wire di LCX saat melakukan rewiring atau kita mengeluarkan gel wire sebelum kita melakukan pot atau rewiring? Karena biasanya yang saya kerjakan gel wire itu saya biarkan terus melakukan pot terlebih dahulu. Kemudian baru kalau kita melakukan rewiring kalau kita perlu melakukan rewiring sebagai penanda untuk memudahkan kita melakukan rewiring. Kalau di case tadi rasanya wire di LCX-nya sudah dikeluarkan sebelum melakukan rewiring ulang. Kemudian yang ketiga, pada saat melakukan final kissing balloon inflation, mungkin saya mohon masukan mengenai atau arahan mengenai size daripada balonnya. Apakah one to one dengan distal diameter vessel atau eh, pembuluh darah yang akan kita lakukan kissing balon, misalnya LAD LCX, kita lakukan sizing balon untuk melakukan kissing balon itu seperti apa? Seperti yang saya ketahui mungkin melakukan kissing balon itu dengan size balon one to one sesuai dengan vessel diameter atau 0,9 sampai dengan 1 size melakukan kissing balon. Nah, di sini mungkin balonnya yang dipakai adalah di LCX itu 2,5 dengan 3,5 di balon ini. Apakah bisa kita melakukan seperti itu dengan reference diameter vessel daripada LCX-nya? Kalau tidak salah dari IFUS-nya itu kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 mm. Mungkin saya mohon arahan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian. Ya, terima kasih Dokter Putu. Saya kira kita minta Dokter Munawar langsung untuk mengomentari langsung Dok.
Ya, jadi kalau Jill wire itu masih ada pada side branch, kemudian kita mau masukkan wire pada side branch yang pada professional standing itu pada distal, memang eh, dengan adanya Jill wire yang kita tetap di situ itu eh, bagus untuk melihat apa namanya, melihat sebagai marker marker bahwa Jill wire itu ada pada proksimal. Ya, tetapi ingat ini pada professional standing ya. Tapi pada yang lain, kalau misalkan kita sudah punya eh, two stand ada di situ, lalu kemudian misalkan kulot dan sebagainya, itu beda lagi. Itu kita nggak usah ada wire sebagai marker karena kita sudah bisa melihat eh, tempatnya, melihat distal mau proksimal. Ini masalahnya kan kita kan nggak bisa melihat. Karena hanya satu stand aja di main vessel. Nah ini yang di proximal atau di distal ini yang pada cabang. Kita semprotkan eh, kontras, sesaat itu kita bisa lihat. Tapi sesudah hilang, kita nggak bisa lagi lihat di mana sebenarnya itu. Nah, adanya jail wire di side branch tentu saja itu sebagai marker di mana kita bisa melihat masuknya wire kita apakah di distal atau di kalau wirenya itu sama dengan jalannya dengan jill wire itu pasti di proxima ya. Tapi ingat bahwa waktu Anda memasukkan itu harus betul-betul apa namanya terlihat bahwa side branch dengan main vessel itu terpisah benar. Jangan sampai nanti tidak terpisah. Jadi ya betul-betul terpisah gini, ya. Jangan sampai begini gitu. Nah itu kan nggak bisa atau gini nggak bisa betul-betul Anda lihat dalam angiografi itu seperti begini sehingga kita bisa melihat. Kalau chill chill wire itu ini di sebelah sini mestinya harus kalau itu satu line mestinya itu ada di proximal. Nah kita mestinya lebih di sebelah distal. Lalu eh, tadi yang lainnya apa tadi? Iya. Eh, dengan POT saja dokter, apa pertimbangannya kita melakukan KBI atau tanpa KBI pada professional stenting pada Oh, side branch iya, dokter? baik, baik. Ini karena di left main dok dan Ya, tadi. jadi sebenarnya nomor satu adalah bahwa kalau kita lihat bahwa side branch kita itu dalam hal ini CX-nya itu aliran bagus, tidak ada pincing, tidak ada masalah apa-apa, Anda boleh berhenti pada setelah pot, ya, karena tidak mengganggu dan saya melakukan seperti itu. Tapi kalau masih ada keraguan, hazy, atau ada pancing yang flow-nya tidak bagus, otomatis kita mesti harus rewiring and then memperbaiki ostial tersebut. Kalau memang diperbaiki nggak bisa, ya mau tidak mau kita mesti harus melakukan two stand. Bukan two stand, artinya kita apa namanya professional standing ini kita akhiri dengan dua stand. Ya, itu pada prinsip bifurcation. Apakah Anda mau pakai eh, tab, apakah Anda mau pakai kulot, apakah Anda mau pakai apa nama reverse crash dan sebagainya itu terserah pada familiaritas kita dan mesti harus melihat kalau Anda punya imaging tentu saja akan melihat imaging dengan bagus. Ya, baik. Gimana dokter Putu? Sudah pede? Mungkin lagi satu dokter, pemilihan balon pada saat kissing balon itu ada Oh iya iya aturannya. iya iya, itu. Yang saya baca Jadi itu ada balon itu size one to one sebenarnya atau gimana dok? kalau Anda lihat di literatur di mana-mana lah ya di kissing balon itu eh, umumnya mengatakan bahwa harus pakai NC balloon Hmm. ya. Kenapa? Karena NC balloon terutama kalau Anda melihat bahwa di situ ada kalsifikasi dan sebagainya itu harus pakai NC balloon ya. Tapi kalau itu nggak ada
kalsifikasi semua mulut ada soft plug saja. Kalau menurut iman saya, ini this is my personal perspektif ya. Itu Anda pakai yang biasa pun nggak ada masalah sebenarnya. Ya, karena dengan balon biasa pun stand Anda bisa maksimalkan ya Ya. sesuai dengan one-one rasio dan sebagainya ya. Tetapi pada pasien pada tempat-tempat di mana itu ada kalsifikasi fibrokalsified, Anda harus dua-duanya harus menggunakan NC balloon. Nah, bagaimana caranya? Caranya biasanya yang dianjurkan oleh para ahli adalah sequential. Jadi misalkan LCX kita kita inflate sampai 18 atmosfer. Lalu kemudian LAD kita inflate 18 atmosfer. Lalu sesudah keduanya deflation, kita mulai bersama-sama 12 atmosfer. Ya. Nah, tadi disebutkan gimana. Nah, sesudah itu baru report. Apalagi kalau kita melakukannya overlap antara eh, balon yang ke side branch maupun itu agak lebih Panjang. panjang dan sebagainya. Tadi ada satu slide saya. Tapi yang penting adalah sesudah itu report akan jauh lebih baik. Di samping kita juga membuat eh, main branch proximal kita menjadi lebih bulat dan sebagainya. Dan dengan flow akan menjadi jauh lebih baik. Mohon maaf dokter, untuk sizing balonnya ada Sizing aturan? balon sampai Oh, dengan side branch satu-satu ya, side branch dan dengan main distal branch-nya main branchnya itu one satu-satu. to one dengan distal reference atau gimana dokter? Ya, jadi kita masih harus dengan distal main branch. Misalkan tadi kita lihat misalkan di eh, di LAD-nya itu 3,5, lalu di CX-nya 3 misalkan. Anda dengan tenang aja bahwa ini harus 3 dengan 3,5. Jangan mengurangi. Ya. Lalu kemudian dengan nominal pressure yang kita ingin. Kalau Anda menggunakan dua-duanya menggunakan NC balloon umumnya 12 atmosfer, Anda bersama-sama 12 atmosfer 3 dengan 3,5 tersebut. Baru kemudian pot barangkali 4,5 ya sesuai dengan yang kadang-kadang yang kita hadapi sehari-hari itu Anda tahu bahwa ada satu hukum hukum di bifurcation ada banyak banyak formula, tapi formula yang paling gampang adalah Vinelau. Itu yang biasa kita lakukan. Kadang-kadang dengan Vinelau yang kita dapatkan itu berbeda eh, dengan kenyataan dari imaging. Nah, sekarang mana yang Anda mau mau pakai? Mau yang vinilonya kah? Atau Anda mau pakai yang imagingnya? Yang jelas imaging itu bisa dipengaruhi juga. Kadang-kadang imaging yang kita lihat itu adalah yang namanya remodeling, positif remodeling, ada negatif remodeling dan sebagainya. Sehingga eh, kalau saya melihat, ini saya pribadi, ya, sekali lagi ini adalah pribadi, bahwa eh, kita melihat kerapuhan, eh, kita melihat ada kalsifikasi atau tidak dalam. Kalau ada kalsifikasi, terutama ada kalsifikasi, tidak ada kalsifikasi, Anda lebih baik lebih menuju ke arah imaging. Tetapi kalau tidak ada kalsifikasi, saya kira Vinilau lebih cocok, ya. Jadi nggak usah ragu-ragu dengan Vinilau karena Vinilau ini udah di apa namanya dikalkulasi oleh para ahli. Jadi nggak usah takut mengenai masalah ini. Ya, saya dulu apalagi saya bifurcation. Mungkin Dokter Dendi masih belum belum ada ya waktu itu tahun 2016 barangkali saya ke di Bandung bifurcation Ya. tanpa imaging ya di left main dan sebagainya kita hanya menggunakan vinilo. Saya sama Dr. Santoso ke Bandung pada waktu itu. Ya, dok.
Nah, Baik, ini saya kira adalah hal-hal yang kita hadapi sehari-hari ya, yang biasa kita harus melakukan secara rasional, ya, secara Anda mesti harus melihat yang Anda hadapi, ya, lalu komplikasi harus kita hindarkan, dan kalau itu terjadi Anda harus bisa melakukannya, ya. Anda harus bisa melakukannya, menegakkannya itu harus betul-betul. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, honestly, itu harus kita bangun mulai kita selesai, ya. Objektif harus selalu kita lihat, ya. Lalu kemudian kita harus diskusikan kepada pasien berbagai kemungkinan-kemungkinan yang kita ketahui, ya, baik yang jelek maupun yang bagusnya. Jadi ini adalah langkah-langkah menjadi seorang expert, ya, menjadi seorang yang Anda nantinya akan percaya pada diri Anda sendiri. Ya. Seorang expert itu betul-betul harus percaya. Kalaulah misalkan ada terjadi komplikasi, bicarakan dengan yang lain-lain. Jangan sampai hanya pada kita sendiri. Kalau kita sendiri, kita tidak tahu mengenai masalah apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi komplikasi jangan Anda hilangkan. Komplikasi adalah pengalaman hidup kita yang kita bisa belajar membangun confidence kita dengan baik. Ya, tanpa itu Anda selalu ragu-ragu, selalu ragu-ragu. Padahal dalam intervensi ini, confidence itu yang harus kita bangun. Ya, oleh karena itu objektif, jujur, tanpa konflik of interest harus kita lakukan sehari-hari. Kalau seperti itu, Anda pada suatu saat akan menjadi expert. Jangan ngibul, jangan eh, berikan apa adanya. Ya, itu pesan ya. saya sih. Terima kasih dok. Terima kasih Jadi dokter. ini lengkap dok diskusi dan pesan-pesan. Baik, saya kira terima kasih ya. Eh, Mungkin ini karena waktu kita sudah sampai di hampir lewat setengah jam karena menarik ya. Baik, sejawat sekalian, kita sudah sampai di penghujung sesi ya. Tentu dari diskusi yang menarik ya bersama Dr. Munawar dan para panelis. Jadi kita diingatkan bahwa keberhasilan menangani lesi bifurkasi itu tidak ditentukan kemampuan teknik yang kompleks-kompleks ya, tapi kemampuan memilih strategi yang tepat ya, bagi setiap pasien. Jadi saya kira konsep keep it simple and safe itu bukan berarti menyederhanakan ilmunya ya, tapi melainkan menyederhanakan pengambilan keputusannya. Jadi berdasarkan pemahaman yang kuat terhadap anatomi tadi ya, seperti bagaimana menilai VD Law ya, terus juga kalau kita menggunakan imaging kita mengetahui morfologi plak ya, fisiologi, dan tentu saja yang paling penting adalah bukti ilmiah ya, evidence yang ada. Nah, ini memerlukan pengetahuan, pengalaman, dan disiplin untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar ini. Gitu. Jadi malam ini tentu kita belajar sebelum berpikir to stand strategi, kita harus paham betul kapan cukup satu stand saja. Sebelum kita mengejar hasil injo yang sempurna, seperti tadi disampaikan, kesempurnaan sejatinya adalah musuh ya. Kita harus pastikan bahwa tindakan yang kita lakukan betul-betul memberikan manfaat terbaik dan paling aman bagi pasien. Terakhir saya mewakili Piki, IC Line, NCD, dan LCD di LCD juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Munawar atas sharing knowledge, dan tentu tadi banyak sekali wejangan yang sangat berharga. Juga kepada para panelis atas diskusi yang menarik ya, interaktif, serta kepada seluruh peserta yang berpartisipasi aktif sepanjang acara. Semoga ilmu yang diperoleh malam ini menjadi bekal dalam praktek sehari-hari dan akhirnya juga akan meningkatkan kualitas ya pelayanan yang kita berikan kepada pasien. Akhir kata, sampai bertemu pada sesi Vivo Virtual Interactive Fellow Course berikutnya. Selamat malam, tetap semangat belajar, dan selalu ingat nih, in bifurcation PCI, simplicity is often the highest form of expertise ya. Jadi mungkin tetap tadi disiplin terhadap prinsip-prinsip
dalam melakukan professional stenting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dr. Dendi. Terima kasih Dr. Terima Munawar. kasih banyak Terima Dr. kasih, Dendi, Dr. Pak. Munawar, Semuanya. Pak Ali. Ya, Terima kasih. Di live. terima kasih dok.